Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tidak henti-hentinya, tidak merasa putus ya, di dalam kita berusaha mendekatkan diri pada pencipta kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Karena kedekatan hamba dengan penciptanya ini sungguh sangat berpengaruh sekali terhadap seluruh rangkaian aktivitas hidup kita. Dalam diri kita ini terdapat mudghah. Mudghah ini kolbun, yang kalau kolbun kita itu baik, maka dia akan sangat berpengaruh terhadap fisik dan aktivitas hidupnya. Begitu sebaliknya, manakala kolbun kita itu tidak baik, maka dia akan berpengaruh pada fisik maupun aktivitas hidupnya. Alhamdulillah malam ini kita berupaya mewujudkan keinginan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita teruskan dengan kajian-kajian. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh pencipta kita, yaitu Allah Rabbul Alamin, dan dicatat oleh Allah sebagai sebuah catatan amal saleh. Malam hari ini kita mengkaji ya, kebetulan kajian malam ini yaitu kajian ayat Al-Quran dalam surat Yunus ayat 93, 94, dan 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. Wa makhtalafu hatta ja'ahumul ilmi. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Ini yang ke-93, surat Yunus yang ke-93. Di walaqad bawwa'na bani Israil. Ini kata-kata lakot ini ada dua bentuk penyangatan. Lam itu sendiri sudah bentuk penyangatan, ditambah lagi god. Jadi iya. Berarti sungguh-sungguh ini. Sak temen-temen nih gitu. Jadi walaqad bawwa'na bani Israil, sungguh ya kami telah menempatkan Bani Israil mubawwa'a sidqin. Allah menempatkan ya Bani Israil pada tempat kediaman yang bagus. Mubawwa'a itu tempat, sidqin itu bisa punya makna benar, bisa punya makna bagus. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami juga memberikan rizki yang baik-baik. Nah, ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ketika melawan kekuasaan Fir'aun tentu mengalami berbagai macam intimidasi, pokoknya yes, rakyatnya tersiksa. Akhirnya pada puncaknya Nabi Musa mengajak kaumnya untuk meninggalkan Fir'aun. Nah, ketika sampai dalam perjalanan
Allah memberikan kemampuan untuk memukul laut, maka laut itu terbelah. Musa bersama kaumnya itu berjalan perang. Kemudian setelah sampai, ya, tentara Fir'aun itu membuntutinya, juga melewati pecahan lautan itu. Tapi ketika Musa dan kaum sudah sampai, laut itu tutup kembali, sehingga binasalah Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, jadi karena itu di sini dijelaskan bahwa sungguh kami tempatkan Bani Israel pada tempat yang bagus. Nah, tempat yang bagus ini menurut mufassirin ada yang mengatakan Mesir, tapi ada yang mengatakan yaitu di Syam. Yang mengatakan di Mesir itu punya alasan karena setelah mereka selamat, ya, dan tahu bahwa Fir'aun dan bala tentaranya itu sudah tenggelam dan mati, maka dia kembali lagi ke Mesir. Di sana sudah bangunan-bangunannya sudah enak, semuanya tinggal menempati. Jadi yang dimaksud warazaqnahu minat thayyibat, mereka juga oleh Allah diberikan rezeki yang nikmat, yang bagus, yang thayyibah di situ. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa mereka meneruskan perjalanan ke Syam. Iya, ke Syam itu daerah-daerah misalnya Suriah, Yordan, Lebanon, Palestina itu Syam itu. Dan kita bisa melihat surat apa itu yang bunyinya subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, ya, dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Nah, jadi Palestina adalah bagian dari Syam. Palestina, Lebanon, Yordan, Suriah itu bagian. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Nah, mubawwa'an, ya, atau mubawwa sidkin, tempat, ya, yang sidkin itu juga bisa punya makna benar, bisa punya makna indah, baik. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan sidkin ini, misalnya mudkhala sidkin, kan ada, ya, atau mukhraja sidkin. Dalam surat apa itu? Dalam surat ada teks yang berbunyi seperti itu, wa qur rabbi. Dalam ayat Al-Quran yang di surat Al-Isra juga ada yang menggunakan kata sidkin, yaitu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrajni mukhraja sidkin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara, ya, masuk yang benar, dan begitu pula keluarkanlah aku, ya, keluar itu secara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu itu kekuasaan yang menolong. Jadi maksud masuk yang benar, keluar yang benar, itu di sini maksudnya adalah ada yang mengartikan masuk itu ketika kita sholat, begitu kita masuk waktu sholat itu, ya, sholat yang benar lah itu, ya. Sampai keluarnya begitu juga keluar dengan benar, ya, ya, dengan baik, yang tidak merusak pahala. Kita mulai sholat, mulai masuk sholat itu yang benar, yang khusyuk, ya, sampai keluarnya selesainya pun
Nggak usah terpengaruh oleh angan-angan gitu loh. Karena biasa kalau sholat itu begitu takbir Al-Fatihah selesai mau menginjak surat, terbayang yang lain-lain gitu. Ya itu biasa seperti itu. Tapi kita berusaha ya, masuk kita itu yang baik, yang benar. Jangan sampai merusak pahala yang kita lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang mengartikan bahwa yang dimaksud keluar masuk adalah mengisyaratkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi keluar masuknya itu seperti itu. Ada lagi yang mengartikan bahwa yang dimaksud masuk yang baik, keluar yang baik adalah masuk ke makbaro, ke kuburan. Ya. Ketika kita meninggalkan kehidupan yang fana ini dan masuk ke kuburan, maka masuk kita itu dengan benar dan baik. Sehingga nanti ketika keluar dari kuburan menuju yaumal hisab, itu kita juga akan tetap benar dan tetap baik. Nah itu. Ada juga yang menggunakan sidqin, yaitu lisanun sidqin kan itu. Lisanun sidqin ini bisa kita lihat dalam surat Maryam. Surat Maryam ayat 50 misalnya itu. Di sana tertera teks yang berbunyi wa wahabna lahum mir rahmati wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyan. Menggunakan sidqin. Dan kami anugerahkan kepada mereka ya, sebagian dari rahmat kami. Maksudnya di sini kepada diberikan kepada Ishak dan Yakub. Dan kami jadikan mereka sidqin, lisanan sidqin ya. Tutur kata yang baik, narasinya yang bagus, yang baik lagi maha tinggi, lagi tinggi lah, lagi tinggi. Alian itu tinggi. Artinya tutur katanya itu menyejukkan, enak gitu loh. Sehingga ketika menawarkan risalah Allah ini banyak yang mengena dan masuk. Karena perlu juga ini sebuah metodologi dakwah itu supaya dakwah itu tidak marah-marah doa itu. Dakwah itu perlu juga butuh penyejuk ya. Ketika kita mendekati orang, maka orang itu ayat ini kan berbunyi gini. Wa wahabna lahum mir rahmatina. Jadi kami anugerahkan kepada mereka yang dimaksud di sini adalah yaitu Nabi Allah sampai itu Ishak ya dan Yakub di sini. Mereka oleh Allah diberi rahmah. Rahmah itu sendiri ya Al-Qur'an itu. Kan ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi fabima rahmati minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah kalian akan bisa melakukan sebuah aktivitas lemah lembut. Jadi dengan Al-Quran ini sebenarnya kalau kita mengkaji betul-betul banyak metodologi ketika kita menyampaikan risalah ini kita diperintahkan untuk lemah lembut. Tapi lemah lembutnya itu tembus ya. Artinya tembus itu ya lisan dan hatinya. Sekarang ini kan banyak orang yang bicaranya kita ini harus rahmatan lil alamin ya. Kita ini harus toleransi, moderasi misalnya itu. Tapi gitu loh, aktivitasnya malah menyakitkan hati ya. Malah menyingkirkan saudara-saudara sendiri sama muslim. Sama-sama orang beriman ketika beda pendapat ya, itu kan biasa. Beda pendapat biasa. Nabinya Allah ya.
Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, referensinya Al-Quran sama. Tapi ketika persepsi beda, yang kecil-kecil beda, itu kita tidak harus memaksakan orang lain persis seperti kita. Pokoknya tidak bodoh, disingkirkan. Disingkirkan tidak apa-apa, dipek barangnya. Nah sekarang ini kan gitu. Kalau ceramah, kita ini rahmatan lil alamin, kita ini toleransi, moderasi, gitu. Tapi aktivitasnya sama sekali tidak tasamuh, sama sekali tidak mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya, gitu. Ketika menghadapi saudara-saudara lain yang nggak sama dengan dia persepsinya, disingkirkan, dibubarkan, diambil masjidnya umpamanya itu. Seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi ke penjelasan ayatnya. Jadi mubawa sidkin wariskon warozaknahum minat thayyibah. Artinya Allah sudah menempatkan mereka di tempat yang baik, bahkan diberi rezeki yang nyaman, nikmat, yang thayyibah. Di mana? Ya ada yang mengartikan di Mesir, juga ada yang mengartikan di Syam. Di Syam itu ya Suriah, Yordan, Lebanon, Palestina itu Suriah. Di Syam. Kemudian ayat selanjutnya, wa makhtalafu. Mereka itu sebenarnya nggak bermasalah, nggak pernah terjadi perselisihan. Nggak ada silih pendapat, nggak ada apa-apa. Hatta ja'ahumul ilmu. Sampai datanglah kepada mereka al-ilmu, itu pengetahuan. Nah, ilmu di sini ada ilmu yang verbal, ada ilmu yang non verbal. Yang verbal yaitu ayat-ayat yang tertera di dalam Al-Quran. Kalau zaman Nabi Musa itu sendiri ada Taurat, ada Zabur, ada Injil kan, ya, sebelum Nabi Muhammad itu. Itu sebenarnya sama dengan Al-Quran, cuman Al-Quran melengkapinya saja, menyempurnakan. Jadi ketika ayat-ayat yang pada zaman Nabi Musa ini, ya, orang-orang Israel ini, itu tidak pernah ada perselisihan. Baru ketika mereka kan di ayat-ayatnya itu ada yang teks yang bunyinya bahwa nanti ya'ti mim ba'di, akan datang sesudahku ini Rasul, yang Rasul itu ismu Ahmad, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Mereka semuanya tidak ada perselisihan, malah nunggu ngenteni nabi-nabi yang akan datang itu. Nabi yang akan datang yang namanya Muhammad itu. Tapi setelah hadir Nabi yang namanya Ahmad itu, mereka kecewa karena bukan dari bangsa Israel, justru dari bangsa Arab. Gitu. Nah, terjadi perselisihan. Ya. Sebagian tetap ya mengikuti petunjuk-petunjuk kitabnya, tapi sebagian mengingkarinya. Jadi mulai itu yang verbal ini mulai terjadi perselisihan. Sampai sekarang pun orang yang ketika memahami ayat-ayat Al-Quran pun juga ketika ilmu pengetahuan mereka itu mulai berkembang. Ya. Fikih saja itu kan terus berkembang begitu. Nah, ayat-ayat yang verbal pun, ya, ayat Al-Quran, ketika mereka mempersepsi tentang ayat-ayat Al-Quran ini, sekarang ini kan banyak yang terjadi perselisihan. Ayatnya sama, cuman sekolahnya tidak sama. Satu misalnya itu sekolahnya di pondok A, dua sekolahnya Islamnya di Amerika. Ketika ketemu dengan orang-orang Pakistan, ketika ayat-ayat Al-Quran itu
jadi sebuah perselisihan itu terkait dengan disiplin ilmu yang masing-masing dimiliki. Banyak sebenarnya mulai sejak para sahabat dulu memahami misalnya terkait dengan darah haid misalnya itu suci itu bisa punya makna 3 kali suci, 3 kali buruk. Ada yang memaknai artinya begini, ayat-ayat Al-Quran itu bisa jadi perselisihan karena persepsi yang masing-masing persepsi itu dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang dia miliki, ya. Kemampuan dia menyerap ilmu dan lingkungan di mana dia berada pun juga ikut andil membentuk persepsinya, sehingga terjadilah persepsi-persepsi yang nggak sama di dalam memahami ayat-ayat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa nanti akan aku ciptakan, ya, manusia ini, ya, bermacam-macam, ya. Ada qabaila, ada su'uban, ya. Su'uban wa qabaila, tapi endingnya adalah lita'arofu, ya. Jadi aku ciptakan manusia itu bersuku, berbangsa, tidak lain adalah untuk saling mengetahui, memahami, ya, membangun kehidupan ini. Jadi beda itu sudah sunatullah, sudah. Itu yang terkait dengan verbal. Yang non verbal, ayat-ayat Allah itu berterbaran banyak sekali. Sampai sekarang tidak selesai-selesai terkait dengan memahami ayat yang non verbal, misalnya terkait dengan memahami fenomena alam. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuron wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisaba," misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu aku ciptakan matahari dengan sumber energinya ini, bulan dengan cahayanya, wa qaddarahu, dan aku sudah menjadikan perjalanan bulan dan matahari itu eksak, ya, artinya pasti, manazil-manazilnya, putarannya itu pasti. Dan ketika kepastian perjalanan bulan dan matahari ini dipelajari, dikaji oleh manusia, maka akan lahir berbagai disiplin ilmu. Ada astronomi, ada ilmu hisab. Nah, semua itu tidak lain adalah agar manusia memahami ada sinina, ada sinina wal hisab. Li ta'lamu ada sinina wal hisab, agar manusia mengetahui apa tentang bilangan waktu, bilangan tahun, gitu. Jadi sebenarnya Al-Quran ini mendidik kita, ya, tetap terus mendayagunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa akal. Karena memang makna mensyukurinya itu adalah mendayagunakan nikmat-nikmat berupa apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu saja memahaminya, padahal ayat ini diturunkan sudah 1500 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang, gitu loh, manusia, khususnya kaum muslimin, masih saja punya persepsi yang beda. Nanti hari raya Idul Adha tidak sama, hari raya Idul Fitri nggak sama. Hah? Iya, nah, seperti itu. Ini, ya, jadi ayat ini mengatakan hatta ja'ahumul ilmu. Jadi semula kita ini secara umum, kalau dulu keterkaitannya ketika memahami bahwa Nabi yang akan datang itu bernama Ahmad,
mereka menganggap dari Bani Israel. Tapi di luar dugaan yang muncul malah bangsa Arab. Sudah mulai pisah, mulai tidak sama, terjadi perselisihan. Itu. Tapi secara umum ayat ini kan bahwa yang terjadi lebih khusus sebab. Bisa saja bahwa keumuman lafaz ini ya, misalnya itu semula gitu, biasa-biasa saja, tak ada perselisihan. Tetapi ketika ja'ahumul ilmu, hadir berbagai macam disiplin ilmu. Nah, berbagai macam disiplin ilmu ini ternyata menjadikan perselisihan. Selama orientasi aktivitas hidupnya tidak karena Allah, ya, karena kelompok, karena yang gitu-gitu itu, maka itulah yang menjadikan perselisihan itu semakin kuat. Nah, ini ujian bagi kita kaum muslimin. Karena yang namanya ilmu ini ya tentu akan dimiliki oleh orang-orang yang selalu belajar. Ya, orang-orang yang terus-menerus menginginkan punya petunjuk. Orang-orang yang ulul albab. Siapa orang yang ulul albab? Orang yang memperoleh petunjuk tidak lain adalah alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi ulul albab dan orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah alladzina yastami'una al-qaula, mereka yang mau menerima berbagai macam informasi. Al-qaul itu omongan-omongan, informasi dari siapa saja. Tapi informasi itu tidak ditelan mentah-mentah. Informasi yang masuk itu dikaji, dipelajari, ya. Ada sebuah komparatif, dipandu. Jadi hasil penelitian saya melihat bagaimana penelitian Pak Arsono, penelitian Pak Yusuf, baru saya compare. Setelah mengalami komparatif, baru wayattabi'una ahsana, mengambil yang terbaik. Nah, orang yang aktivitasnya terus-menerus seperti itu, maka dialah hadahumullah, orang yang akan memperoleh petunjuk. Tidak itu saja, hum ulul albab, mereka adalah orang-orang yang cerdik, cendekia. Nah, itu. Kemudian jadi di sini ya sudah Allah menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang ya, yang ketika ilmu pengetahuan itu terus berkembang, maka akan terjadi berbagai macam perselisihan. Ini ayat Al-Quran secara umum gitu. Famahhtalafu, mereka sebenarnya biasa-biasa saja, tidak ada perselisihan. Tapi hatta ja'ahumul ilmu, ketika hadir, ketika datang pengetahuan, ya, maka terjadilah di antara mereka itu ada perselisihan seperti itu secara umum. Tapi ayat ini dulu turunnya berkaitan dengan kaum Israel, Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ketika dulunya ya memahami kitab mereka bahwa akan datang nanti ya ya'ti mim ba'di ismu Ahmad. Nanti akan datang seorang nabi, yang nabi itu bernama Ahmad. Semua sepakat, semua nunggu-nunggu. Tapi yang ditunggu-tunggu malah muncul seorang nabi yang bernama Muhammad, cuma dari bangsa Arab. Dan di sini pecah jadi dua. Padahal tanda-tanda dari kitab itu sudah menunjukkan bahwa inilah nabi itu.
Mungkin kalau kita pernah mendengarkan Waroko, seorang Yahudi, seorang Israel yang masih memegang kitab-kitab yang terdahulu, itu adalah kelompok orang yang mengakui Muhammad, tapi ada yang mengingkarinya. Nah, yang dimaksud perselisihan di sini itu sebabnya. Tapi keumuman lafaz ini, ya, bahwa hadirnya ilmu pengetahuan ini nanti akan, karena segini nih, berapa? 2, 3, 4, 10 orang yang ada di sini, tidak ada yang sama. Gitu. Pasti persepsinya beda-beda di dalam memahami. Gitu. Nah, persepsi yang tidak sama ini, gitu, sudah fitrah, sudah sunatullah, gitu loh. Mungkin kita diperintahkan oleh Allah agar kita, ya, satu, tasamuh. Ya. Tasamuh itu bisa menghargai pendapat orang lain. 2, tidak sombong. Artinya tidak claim of truth, merasa paling benar sendiri. Pokoknya gini, tidak gini nyinggri, tidak seperti itu. Kalau sudah pokok ini singgarai tawur, singgarai perselisihan tukaran di pokok ini, tidak bisa menghargai. Padahal pendapatnya itu dalam koridor yang benar, masih tidak keluar misalnya, masih dalam koridor yang benar. Cuman beda karena memang disiplin ilmu. Orang memahami ayat Al-Quran ini seorang dokter, ya, dengan orang memahami ayat Al-Quran seorang budayawan, nggak sama. Orang eksak dengan budayawan nggak sama. Misalnya ini, ada 2 orang di sini, ya, budayawan satu, yang budayawan ini jenenge budayawan. Kalau doa ya aneh-aneh gitu. Biasanya gitu kan, orang budayawan gitu. Doanya itu fadlan wajudan mana, la biktisabi minna, gitu deh. Hah? Nah itu. Artinya begini, gitu loh. Duh Gusti, aku ini beri, ya, fadlan, beri sebuah karunia, ya. Tapi karunia ini bukan hasil dari karyaku. Kata si sahabatnya ini orang eksak, mahrum ente, ya, gila ente. Semua kita kerja, ya itu yang kita dapati. Kalau antum kepingin apa-apa, ya, kepingin soge, sohul, kepingin pinter, sekolah, belajar maksudnya itu. Jadi tidak sama di sini antara orang yang eksak dengan orang budayawan, tidak sama. Nah, sebenarnya yang sama benarnya. Orang yang punya ilmu pasti memahaminya. Betul katanya, kalau kepingin suge, kerja. Kalau kepingin pinter, belajar. Betul memang. Kalau kepingin surga, ya amal yang bagus. Itu sudah betul. Tapi budayawan ini juga nggak salah. Karena budayawan ini mengacu kepada sebuah hadis, ya, yang dalam hadis itu terjadi sebuah dialog antara Allah, ya, malaikat dan hamba Allah yang soleh. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, masukkan hambaku yang soleh ini ke surga karena rahmatku. Orang yang soleh ini bantah, loh jangan ya Allah, kalau engkau memasukkan aku ke surga, masukkan aku karena aktivitas saya di dunia, karena amal soleh saya di dunia. Saya itu ya Allah, jam 3 malam bangun gitu. Usume orang-orang tidur, saya bangun. Gitu. Hai malaikat, masukkan hambaku yang soleh ini ke surga karena rahmatku. Si bantah. Itu sampai 3 kali itu, Buan. Ya sudah. Malaikat total amal dia itu total sama malaikat. Ternyata, ya, nikmat yang diberikan oleh hamba yang soleh ini berupa mata, ditimbang dengan amal dia ketika dia mulai beramal sampai dia meninggal, itu ternyata sih berat mata, sih terungkit jelek-jelekan. Itu baru mata, belum nikmat kita menghirup oksigen, belum nikmat
Dan yang lain-lain itu tak terhingga kita. Baru nikmat mata saja gitu loh. Ya sudah, masukkan dia ke neraka. Nangis dia, ya Allah, ya sudah saya terima ya Allah. Saya terima, masukkan ke surga karena rahmat-Mu. Nah, jadi yang dimaksud oleh budayawan tadi yaitu sebuah nikmat yang bukan hasil kerja dia. Kenapa? Karena rahmat Allah. Tapi kita kan seringkali mendengarkan ketika ada orang syair-syairan, laisa minna hada bid'ah, seperti itu kan. Belum memahami. Tapi cobalah kita mendekat, kita memahaminya satu persatu. Pasti akan ketemu nanti. Nah, ta'aruf inilah penting sekali gitu loh. Jadi beda pendapat ya. Karena budaya, karena kultur, karena pendidikan, itu sudah sunatullah itu. Tapi kata kuncinya lita'arofu. Lakukan aktivitas saling mengenal. Apa sih maksudnya? Apa sih gini? Oh ini maksudnya. Sehingga kita tidak sampai terjadi perselisihan. Tapi yang terjadi sekarang ini, gitu loh. Umat Islam kenapa tidak tahu menang? Umat Islam kenapa? Karena memang orientasi aktivitas hidupnya tidak murni karena Allah. Gitu. Karena kelompok. Ya. Kelompok itu kan alat saja, bukan tujuan. Kita buat NU, kita buat Muhammadiyah, kita buat Irsyad, supaya organisasi gampang kita berdakwah. Kan kalau ada organisasi kan gampang. Misalnya organisasi kecil-kecilan, Pak Har, ada pengajian sini. Pak Viko langsung buat undangan. Kan gampang gitu loh. Seperti itu. Tapi organisasi ini bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah li'ilali kalimatillah. Tapi sekarang kan enggak. Organisasi jadi tujuan. Kalau orientasinya ke sana, ya kullu hizbin bima ladaihim farihun, gitu loh. Masing-masing orientasi yang karena kelompok, ya, maka ini yang menjadikan perpecahan. Kita kenapa selalu berpecah? Karena yaitu tadi orientasi aktivitas hidupnya. Padahal sudah dididik kita, sudah ditarbiyah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholatku, ibadahku, dharmaku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Apapun yang kita lakukan di kehidupan ini, kita kerja, kita ngaji, kita berorganisasi, kalau orientasi aktivitas hidupnya karena Allah, nyaman hidup kita. Nah, tidak ada sampai terjadi macam-macam. Kalaupun terjadi beda, itu sudah zaman dulu, zaman Rasulullah. Mestinya kita harus mengacu sejarah yang kelam. Kita pernah mendengarkan sejarah bahwa Umar Ibnul Khattab itu dibunuh. Ya, yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib juga terbunuh. Yang membunuh siapa sendiri? Abdurrahman ibnu Muljam itu pernah diutus oleh Rasulullah. Sahabat yang bacaan Al-Qur'annya itu enak. Tapi kenapa sampai membunuh? Bahkan cara membunuhnya sampai mengatakan inil hukmu lillah, inil hukmu lillah. Hukum itu hanya Allah. Seolah-olah ya dia melakukan pekerjaan itu karena Allah. Seolah-olah seperti itu. Kenapa? Karena persepsi. Apa enggak tahu kalau Sayyidina Ali itu adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga. Gitu loh. Mantuni Kanjeng Nabi. Masuk sih dia salah di dalam memahami ayat Al-Qur'an. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini seharusnya tidak terjadi di kita ini. Gitu loh. Tapi kenapa itu tidak jadikan ibrah, tidak jadikan pelajaran buat kita? Itu sejarah kelam itu mestinya tidak terulang.
Karena itu orientasi aktivitas hidup kita karena Allah itu penting sekali. Kalau kita ngaji di Arba'in Nawawiyah, itu di awal-awal itu sudah dijelaskan, di awal-awal itu, yaitu innamal a'malu binniyah. Jadi segala sesuatu itu dari niatnya. Kalau niat kita karena Allah, tapi kalau niat kita karena di luar Allah, maka saya lanjutkan. Inna rabbaka yakti bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yahtalifu. Sesungguhnya Tuhan kamu itu akan memutuskan ya antara mereka di hari kiamat itu tentang apa yang mereka perselisihkan. Nanti yang kita perselisihkan itu masih diurus sama Allah Ta'ala. Nanti kalau ada persepsi yang berbeda, tapi tidak sampai apa? Beda itu biasa. Tapi perbedaan itu tidak sampai melukai, menyakiti, itu tidak. Seperti itu. Beda dengan beda pendapat langsung disingkirkan. Nah, nanti itu di hadapan Allah ada hitung-hitungannya ada nanti. Karena setiap kita ya, kalau kita berusaha sungguh-sungguh di dalam memahami ayat ini, kalau salah, itu kita masih mendapatkan pahala 1. Masih oleh pahala. Tapi betul-betul loh ya, betul-betul kepingin memahami apa maksudnya Allah ini. Cuman salah, itu oleh pahala. Gitu. Dan kalau benar, dapat pahala 2. Gitu. Nah, terjadi perselisihan, debat, kalau itu sama-sama menghargai berakhir, ya sudah, kalau antum memahami seperti itu, kami memahami seperti ini. Nanti di hadapan Allah, podole ganjaran ini podo mlebu swarga. Cuman ketika kita beda pendapat, kita tidak menghargai rawan pendapat kita. Pendapat loh, beda pendapat itu bukan musuh. Tapi tempat kita mengasah otak kita, tempat mengasah hati kita, gitu. Nah ini yang penting buat kita pahami, kita bisa menghargai orang lain dari aktivitas kita, dari amal kita, bukan dari mulut kita, gitu. Berapa banyak kita saksikan orang yang kalau cerita tentang rahmatan lil alamin, tentang moderasi, tentang toleransi kok yo. Tiba aktivitas hidupnya banyak yang menyakiti saudara-saudara yang lain. Nanti itu di hadapan Allah ada hitungannya nanti. Saya kira ini ya dari ayat yang 93. Iya, surat Yunus. Kita bercerita tentang surat Yunus. Iya, mudah-mudahan kajian malam hari ini memberikan kita tambahan ilmu, tambahan hidayah, sehingga kita di dalam berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.